seirama, advokat Indonesia. Maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar. Berjuang untuk bela hak warga negara, demi keadilan. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia tak kenal lelah dalam berjuang. Sekalipun langit runtuh, keadilan ditegakkan. Kobarkan semangat, kepalkan tanganmu, dalam satu tekad, satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, bersatu berani, jayalah berani, hiduplah advokat Indonesia. Bersatu dalam derap langkah seirama, advokat Indonesia. Maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar. Berjuang untuk bela hak warga negara, demi keadilan. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia tak kenal lelah dalam berjuang. Sekalipun langit runtuh, keadilan ditegakkan. Kobarkan semangat, kepalkan tanganmu, dalam satu tekad, satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, bersatu berani, jayalah berani, hiduplah advokat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua masih dapat menjalankan aktivitas keseharian kita saat ini. Satu hal yang kami pahami, advokat muda bukan hanya sebagai frasa yang menunjukkan tentang seberapa matang seorang advokat itu di dunia profesi, atau frasa yang akan selalu ditafsirkan sebagai bentuk kuantiti terkecil tentang pengalaman menjalankan praktek sebagai seorang advokat. Namun, advokat muda adalah wajah bagaimana sebuah organisasi advokat akan hadir beberapa tahun yang akan datang. Dan advokat muda adalah sebuah proyeksi dan masa depan tentang bagaimana profesi ini bisa hadir sebagai definisi yang hidup dari kata officium nobile. Dari pemahaman dan kesadaran ini, kami berangkat memperjalankan sebuah gagasan besar, gagasan tentang bagaimana membentuk, merawat, dan menjaga generasi advokat sebagai asa dan atau harapan. Bukan hanya di antara para advokat itu sendiri, melainkan sebagai entitas bagi masyarakat pencari keadilan. Dan gagasan yang kami perjalankan hingga hari ini, kami hadir untuk mendeklarasikan sebuah puncak dari dialektika yang terjadi. Dan sebagai awal baru bagi setiap proses yang akan hadir bagi semua advokat muda di seluruh Indonesia. Sebuah wadah yang bernama Komite Advokat Muda Pradi atau Pradi Young Lawyer Committee. Hari ini secara resmi terbentuk dengan struktur organisasi yang ada baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Pradi YLC diharapkan kedepannya dapat menjadi jawaban tentang permasalahan kekosongan dalam sentuhan bagi generasi advokat sampai hari ini. Di mana kita tahu sampai hari ini organisasi advokat manapun tidak memiliki formulasi ketika berbicara tentang konsolidasi generasi, ataupun berbicara tentang bagaimana indoktrinisasi officium nobile itu harus diterjemahkan. Terjemahan yang tentu saja tidak berbicara tentang komunikasi person to person, akan tetapi dia harus berwujud sebuah sistem
yang terimplementasi dalam kerja-kerja praktis kelembagaan. Dan karena kami sadar, niat yang baik tidak akan pernah cukup, harus tetap dilakukan dengan cara-cara yang baik. Hari ini, kami mendeklarasikan diri berdiri untuk menyambut tugas-tugas dan tanggung jawab baru yang akan dibebankan kepada kami. Tanggung jawab tentang bagaimana membina untuk mewujudkan generasi advokat yang profesional dan berintegritas, dan generasi advokat yang tidak melihat profesi advokat sebatas aktivitas pekerjaan, namun advokat yang menumbuhkan kesadaran dan nurani untuk selalu berdiri pada kaidah rasional, berkeadilan, dan berperi kemanusiaan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, saya selaku Ketua Umum Pradi YLC memohon doa dan dukungan kepada seluruh pihak agar kami dapat memulai periode kepengurusan ini dengan rasa tanggung jawab, sehingga nanti bisa mengakhirinya sesuai dengan perencanaan kelembagaan yang akan kami susun. Kami berharap dukungan dari semua pihak, termasuk dari para senior dan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Pradi YLC bisa menjadi katalisator aktif bagi setiap upaya dan jalan menuju terwujudnya tujuan Pradi sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Bravo YLC, jayalah Pradi, salam jabat erat. Kembali lagi di Rumah Zaki. Kali ini kita akan membahas soal satu acara National Conference, the first ini, Indonesian Young Lawyers. Selamat dan sukses untuk yang lawyer komite yang akan menyelenggarakan the first national conference dan Rakornas Young Lawyers Komite di Bandung tanggal 23 sampai 25 Februari 2023. Jadilah bagian dari sejarah advokat muda Indonesia. Salam jabat erat Pradi Jaya. Dan hari ini gue nggak sendiri, ada Kak Fendi dan Kak Sonia. Halo, apa kabar? Halo, Kak baik. Fendi, Kak Sonia, Kakak. luar biasa. Nih, Thank you udah diundang nih. bikin iri aja berdua. Jadi acara yang lagi persiapannya, runningnya luar biasa nih Kak. Beberapa saat lagi di Bandung. Ini menjadi yang pertama. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu nih soal jaket yang gue pakai sekarang nih, YLC. Karena banyak yang pengen punya jaket ini, tapi daftarnya belum. Gitu. Dia pikir kita ini kali, distro kali yang mau jualin jaket. Kalau muda-muda bisa. Oh iya boleh. YLC Pradi, ini apa kira-kira Kak? Apa sejarahnya ini? Jadi YLC Pradi ini adalah sayap dari organisasi Pradi yang dipimpin oleh ketua umumnya Profesor Dr. Oto Hasibuan. Nah, jadi Young Lawyers ini tujuannya sebenarnya untuk sebagai jembatan bagi advokat-advokat muda supaya bisa ikut berorganisasi nantinya gitu. Karena kita sekarang lihatnya kan kalau di dunia hukum kadang itu ada namanya junior senior tuh kadang jaraknya terlalu jauh gitu. Nah, kitalah sebagai jembatannya. Kitalah yang menggodok lawyer-lawyer muda ini supaya menjadi lawyer-lawyer yang berkualitas nantinya ke depannya gitu. Jadi dia menjadi sayap dari Pradi Prof. Oto Hasibuan yang kemudian mencoba mempersiapkan talenta advokat muda ini agar dia punya jam terbang dan juga soft skill yang enggak gap dengan para advokat senior. Ya, tapi bukan berarti kita menjadi saingan para lawyer senior, enggak gitu. Tapi kita hanya menjadi laboratorium lah. Iya, ruang buat mereka lah ya. Betul. Untuk mengekspresikan idea mereka, idealisme mereka agar kemudian nanti teman-teman generasi muda ini terfasilitasi lewat Pradi. Betul. Karena kita tahu juga kan Pradi sendiri udah banyak tuh kegiatannya kan, PKPA dan lain sebagainya, sehingga YLC ini mencoba untuk menjadi rumah bagi advokat muda agar bisa terakomodir ya kepentingan-kepentingan mereka. Apa yang kemudian YLC Pradi tawarkan sebenarnya Kak bagi para advokat ini, terutama kan biasanya advokat muda ini kan banyak yang sewa kantornya bisa nggak apa enggak gitu. Kemudian dia punya pengalaman yang belum sepanjang advokat senior. Juga klien ya, mencari klien ini kan juga tantangan bagi para advokat. Nah, apa yang kemudian ditawarkan oleh YLC? Sebenarnya YLC ini kan wadah ya. Jadi kita bisa bilang kita tuh YLC itu kayak keluarga bagi advokat-advokat muda. Nggak cuma di Jakarta tapi seluruh daerah. Kita itu udah kayak keluarga. Jadi mungkin di situ biasanya yang junior yang masih muda-muda kalau mau bertanya kepada yang senior kan mungkin sungkan. Nah kalau misalkan ke sesama yang anak-anak muda yang sudah punya kantor
itu atau yang sudah bekerja lebih lama atau yang masih mencari kerja. Nah itu kan bisa saling bertukar informasi. Betul. Jadi nggak ada sungkannya gitu loh. Maupun ilmu pengetahuan knowledge, kami juga sering mengadakan seminar. Salah satunya nanti yang acara yang tadi Kak Zaki sampaikan itu. Nah ini udah dibuka tadi acara First National Conference Indonesia Young Lawyers ini. Ini betul-betul pertama di Indonesia. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Conference Nasional Young Lawyers di Indonesia ini pertama kali. Nah kalau di luar negeri ini kan sering biasanya dari Pradi mengirimkan delegasi keluar. Nah mungkin apa yang bisa kita ambil nih? Apakah model luar negeri ini mau diadaptasi di acara ini atau seperti apa? Itu tahun lalu Ketum Andra, ketua umum WLC itu diundang ke acara AIJA di Singapura. Itu yang lawyers yang internasional, AIJA namanya. Nah, karena di situ banyak lah ada diskusi-diskusi hukum, kemudian perkenalan dengan lawyer-lawyer asing gitu, lawyer-lawyer muda asing. Nah di situ kan banyak artinya ada koneksi-koneksi baru. Nah itu yang mau coba diterapkan oleh Ketum WLC Bang Andra di acara conference ini. Itu awalnya kita mau mengadakannya Rakornas WLC, tapi ide gagasan Ketum Andra kalau gitu kita buat sekalian dengan conference yang kita adopsi dengan menggunakan adopsi cara internasional. Gitu, nggak cuma sekedar silaturahmi, tapi lawyer-lawyer ini, pengurus-pengurus daerah yang datang ke sini itu mendapatkan satu knowledge. Jadi tujuannya konferensi ini sebenarnya untuk memeratakan kualitas dari pengacara-pengacara muda yang ada di daerah-daerah. Jadi nggak, kalau klien tuh kan kadang kalau daerah maunya lawyer Jakarta, mana-mana lawyernya Jakarta. Betul. Kita mau buat, nah itulah aku bilang tadi WLC itu tujuannya itu. Ada berapa cabang Kak berarti sekarang WLC itu di daerah? Sementara ini ada 41 tapi cabang. Sudah ada permohonan SK di cabang banyak, itu sudah banyak. Target kita tahun ini 100-an. 100 cabang ya? 100 cabang. Ini penetrasi yang cepat sekali ya. Saya dengar-dengar nih kan itu tidak ada di tempat lain gitu. Di Pradi lain misalnya gitu ya. Jadi itu yang membuat bukan hanya jaketnya menarik, tapi pergerakannya WLC Pradi ini ternyata itu menstimulan yang lain juga berpikir, wah ini gue kayaknya boleh juga nih gabung WLC Pradi. Karena dari angka saja kuantitas itu tadi hampir 100 kita mau capai di tahun ini. Ditambah lagi juga tadi cara berpikir paradigma tentang jangan sampai ada kualitas lawyer kota besar dengan daerah itu ada gap. Padahal kasus hukum ada di mana-mana. Betul. Ada kantong-kantong kemiskinan yang kemudian orang nggak bisa akses hukum dan butuh pro bono di sana. Betul. Nah kalau kemudian pro bono itu cuma disuguhkan kualitas lawyer yang biasa-biasa aja, artinya keadilan ini hanya milik orang yang bermodal, kan itu bahaya. Dan WLC mencoba untuk menghadirkan equality dari itu, kesamaan. Benar. Dan acara ini tadi seperti yang disampaikan di Singapura itu punya ruang diskusi ya, mungkin ada comparative law gitu ya, perbandingan gimana sih hukum lo di Singapura atau di negara lain, di Indonesia gimana. Nah kalau di kita ini tadi kan antara mungkin di Bandung, di Jakarta, di Bali ya, mungkin di timur sana, itu bisa bicara tentang bagaimana situasi hukum, kasus-kasus yang kemudian ada, ruangnya ada di National Conference ini ya. Iya, makanya kalau kemarin itu yang acara di Singapura, aku kebetulan nggak pergi. Yang pergi Ketum dan ada timnya lagi. Yang saya dengar itu mereka tuh ada diskusinya itu terkait dengan misalkan putusan internasional, terkait dengan kayak Bitcoin gitu-gitu ya. Itu juga udah ada putusannya itu. Nah itu dibahas gitu. Nah kalau di kita karena kita masih nasional, menurut kami juga makanya kita ambil beberapa kita ada 5 FGD. Nah, tapi isu-isu hangat yang kita ambil yang sekarang ini lagi panas lah di Indonesia. Kayak RUU KUHP. Nah, kemudian ciptaker yang baru, tapi dari sisi investasinya kita ambil. Kemudian ada juga terkait dengan resesi global. Resesi global itu kan juga isu yang hangat di tahun ini kan. Nah, kemudian ada peran organisasi advokat bagaimana dalam kebijakan publik, gitu. Yang terakhir ada satu sesi khusus dengan Prof. Otto. Bagaimana kita sebagai lawyer itu harus seperti apa.
Belajar dari orang yang udah Ya, puluhan tahun ya. yang puluhan tahun, yang besar namanya gitu loh. Betul, Nah itu kita jadi yang lawyer-lawyer muda ini mendapatkan ilmu, nggak cuma ilmu yang kita dapatkan, tapi karakter. Karakter seseorang itu kan lawyer harus dilihat gitu, bagus apa enggaknya, ya disitulah nanti kita belajar. Iya. Gitu. Kalau Kak Sony, antusiasme orang-orang untuk mendaftar ke acara ini seperti apa? Dan kalau kita mau daftar tuh gimana caranya? Berapa sih biayanya? Biayanya untuk umum itu 7,5 Kalau untuk 7,5 juta ya. free. Untuk pengurus WLC free ya. Pengurus Jadi WLC. makanya kalau mau free itu ya, kalau wah nggak ada 7,5 juta ya gabung lah WLC Pradi Betul. lah kira-kira. Jadi biar kita siapkan jaket ini kan. Kita biar jaket semua penginapan kita Iya. siapkan. Ya, jadi fasilitasnya udah- apa aja Kak Sonia tuh? Udah dapat penginapan 2 hari Di mana hotel, nginepnya dia? Di Mercure. Mercure. Di Mercure ya. Oh, di Bandung ya. Oke, di tanggal berapa acaranya? 23 sampai 25. 23 sampai 25 Februari 2023 2023 ya. Jadi transportasi, penginapan, lalu breakfast mungkin ya. Semua. Semua. Itu disiapkan ya. Jadi tinggal Di bawa sertifikat baju. ya, karena ada juga pencari Sertifikatnya- sertifikat tuh. Enggak, kita nggak jadi e-sertifikat tapi kita kasih sertifikatnya fisik. Fisik, wow, mantap ini. Jadi itu luar biasa. Pengurus gratis, fasilitasnya mewah sekali. Sultan fasilitasnya tuh. Jadi makanya yang gabung di WLC Pradi ini dia punya bukan hanya pengalaman tapi juga privilege yang luar biasa. Betul. Jadi kalau kita nggak punya jaket ini, nggak gabung di WLC Pradi, ya rugi kita. Apalagi kalau kita mau bangun karir di dunia hukum, saingannya banyak. Betul. Jadi untuk bisa bersaing dengan yang di luar sana, tentu saja kita harus punya gerbong yang tepat. Betul. Nah, WLC Pradi itu lokomotif kereta yang cepat untuk kita mencapai satu jejaring yang luar biasa. Nah, siapa aja narasumber yang selain Prof. Oto Hasibuan yang kemungkinan nanti akan Oke. dihadirkan? Dari RUU KUHP, yang FGD itu keynote speech-nya Wamenkumham, Oh, Prof. Edi ya? Prof. Edi, karena beliau kan yang Ya, ini, merancang juga. merancang Iya. kan. Sudah di komunikasi secara informal sudah oke. Iya. Sudah oke. Tinggal formalnya kita, proseduralnya kita Ya. sedang masukkan. Kemudian narasumbernya ada dirjennya. Kemudian ini sedang komunikasi dari Ahmad Saroni. Kita juga komunikasi dengan Ahmad Saroni. Karena beliau kan wakil ketua Komisi 3 kan. Iya, betul. DPR RI ya. Nama satu lagi yang sudah konfirmasi itu akan berisi Prof. Romli. Oh, dari Bandung ya? Ya, Unpad ya? Unpad. Nah, itu yang KUHP. Kemudian yang resesi global itu ada yang konfirmasi Ketua Umum AKPI, Bang Imran Nating, Asosiasi Kurator. Iya. Kemudian ada Bang Yudi, itu kurator senior juga, tapi dia kapasitasnya sebagai wakil ketua koperasi ya. Apa itu ya? Asosiasi koperasi gitu. Iya. Nah, kemudian satu lagi itu dari Bank Mandiri, Chief Ekonomi apa-apa itu, lupa namanya. Itu bank siapa ya namanya ya? Aku lupa namanya. Iya. Tapi dia dari sisi ekonomi Indonesianya gitu loh, dia akan berbicaranya. Ada lagi mungkin yang tokoh-tokoh. Kemudian kalau peran organisasi avokat itu Ketua Harian DPN Pradi, Mas Dwi, kemudian sama mantan Hakim Agung Pak Gayus Lumbun. Pak Gayus Lumbun. Iya, terus satu lagi FGD terakhir itu tentang Ciptaker. Keynote speech-nya Pak Bahlil, Oh iya, Menteri BKPM, BKPM ya. karena kita bicaranya investasi. Kemudian narasumbernya ada dirjennya nanti yang berbicara. Terus ada lagi Ketum HIPMI, Bang Akbar. Iya. Sama satu lagi ada lawyer dari hukum online juga memberikan satu narasumber. Kemudian satu lagi kita ambil dari lawyer senior dari salah satu firma hukum yang terbesar di Indonesia. Oh gitu ya. Lagi kita komunikasikan itu. Nah itu kan berat-berat tuh. Ada hiburannya nggak? Ada dong. Jadi Apa tuh? hiburannya nanti itu. Jadi kita gini, acara di hari pertama itu jadi FGD total ada 5 di 2 hari. Kemudian di hari kedua terakhir itu malamnya kita ada gala dinner. Oh oke. Gala dinner di situ ada entertainnya, ada kita panggil artis, ada Philip itu finalis The Voice.
kemudian ada stand up komedinya, ada Mamat Alkatiri. Oh, yang ramai ya. Ya ramai. Tepi jurang. Kemudian ada lagi, kita ada award. Oh gitu. Ada award itu untuk cabang-cabang. Jadi kita memberikan award kepada cabang untuk program kerja mereka, keaktifan mereka di sosial media, sama kreativitas mereka dalam membuat video teaser untuk selama pre-event conference ini gitu. Oke, jadi ada beberapa kategori untuk awarding tadi itu ya? Iya. Jadi awarding itu akan diserahkan di hari terakhir mungkin ya? Iya, pas acara gala dinner itu. Oh, oke. Jadi artinya ini komplit. Jadi anak muda ya begini ciri khasnya. Iya. Jadi bukan cuma acara seminar gitu ya, rakornas ya, Iya. sebagaimana kemudian organisasi kepemudaan lainnya, tapi juga ada hiburan. Itu ciri khasnya. Gala dinner, ada Mamat Alkatiri ya, dan lain sebagainya. Tuan rumah Kang Emil ada juga. Kang Emil confirm membuka acara. Buka acara ya. Dia buka Gubernur acara Jawa Barat di hari ya? pertama, Gubernur Jawa Barat. Oke, jadi seru. Kita bisa saksikan banyak tokoh ya, dan saya pikir memang benar jarang banget tuh acara bahkan Pradi sendiri ya untuk acara-acara semodel dengan begini kan. Iya, ini itu makanya masih jarang. kita bikin satu gebrakan Iya. dari anak muda yang coba membuat acara besar, modern, yang dihadiri oleh orang-orang penting gitu. Iya. Iya, Ya, betul. saya rasa dari DPN Pradi, senior-senior kami juga pasti akan merasa bangga gitu. Bukan menjadi saingan tapi bangga. Iya. Inilah penerus-penerusnya. Iya, artinya dia sebagai sayap yang diberikan kesempatan oleh Pradi gitu ya, DPN Pradi ini bisa membuktikan bahwa ternyata anak-anak mudanya punya konsolidasi yang baik gitu ya dalam menciptakan satu model organisasi kepemudaan advokat ini yang kemudian memberikan dampak signifikan. Terakhir mungkin Kak Fendi, Kak Sonia, apa harapan yang bisa dihasilkan dari acara ini nantinya? Yang bisa harapan kita sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, misi kita adalah kita mau memeratakan semua lawyer-lawyer daerah supaya tidak ada seperti diskriminatif ya antara lawyer ibu kota dengan lawyer daerah, enggak. Banyak kasus besar di daerah tuh banyak sebenarnya. Betul. Makanya itulah tujuan dari acara ini. Kemudian kita juga mau WLC ini besar dan nantinya konferensi ini nggak cuma konferensi nasional. Kita mau menjadi tuan rumah untuk konferensi internasional juga. Oke. Gitu. Ini luar biasa. Pertama, tapi punya visi juga untuk mengundang lawyer-lawyer muda di berbagai negara untuk datang ke Indonesia. Artinya lawyer muda kita hari ini punya trendsetter ya. Jadi bukan hanya jadi follower, ikut acara-acara di luar gitu ya. Tapi sekali-sekali bolehlah kita agak-agak bangga gitu ya. Jadi tuan rumah, menjadi pemimpin gitu ya, lokomotif untuk acuan bagi advokat muda di dunia. Acara ini nggak cuma buat advokat muda, Iya. nggak cuma buat member WLC. Mahasiswa hukum pun boleh. Mahasiswa hukum yang masih studi boleh Boleh. untuk ikut di acara ini ya? Boleh. Oke. Boleh. Karena Berarti ini ini- kan FGD ini kan untuk ilmu untuk masyarakat luas, untuk apalagi mahasiswa hukum perlu untuk tahu akan hal ini. Iya. Gitu. Jadi walaupun belum jadi advokat, teman-teman mahasiswa hukum di seluruh Indonesia itu punya kesempatan juga untuk ikut acara ini. Jadi karena waktunya sebentar lagi, buruan untuk bisa beli Iya, tiketnya. karena kita cuma limit cuma 300 peserta. 300 peserta. Nggak kita lebihin. Oke. Itu eksklusif. Siap. Sukses buat acara Thank kita you, Kak. semuanya. Terima Thank you. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.